beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Amin. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kami mau memuji-Mu Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih. Terima kasih.
Saudara-saudara, apa kabar? Gereja yang sangat diberkati Tuhan, GBI Swiss Denpasar. Terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala dan semua pelayan yang memberi saya kesempatan untuk saya boleh berbagi saat ini. Ya, tema tetap Kristen yang sejati, murid Yesus yang sejati. Nah, tema untuk minggu ini, Pak Gembala memberikan tema, kalau Kristen sejati, murid Yesus sejati, itu pasti lemah lembut dan rendah hati. Itu pasti. Gak bisa ditawar. Loh, kenapa gak bisa ditawar? Karena Matius 11 ayat 29, begini Tuhan Yesus menantang kita. Ya, silakan dibuka. Ya, Matius 11 ayat 29. Belajarlah kepadaku karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Saya ulangi lagi, belajarlah kepadaku karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Tuhan Yesus gak minta kita belajar macam-macam. Tuhan Yesus tidak minta kita belajar yang tinggi-tinggi, yang muluk-muluk. Maaf, bahkan untuk sarjana S1 aja dia gak minta. Apalagi yang rindu S2, S3 gak usah maksa. Kalau gak ada kesempatan dan gak ada uang, maaf ya. Yang dia minta sebagai murid yang sejati, sebagai Kristen yang sejati, belajarlah kepadaku karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Matius 11, 29. Lalu hasilnya, maka jiwamu akan dapat ketenangan. Maka hidupmu gak akan stres. Maka hidupmu akan bahagia. Maka hidupmu akan rasa ringan, rasa enteng. Loh kok bisa? Karena ayat 30 Matius 11 berkata, sebab bebanku itu ringan, kuku itu enak. Saudara, firman ini saya pegang sampai hari ini. Serius. Dalam hal apa? Dalam dua hal. Satu, waktu kita hidup. Ternyata kalau kita sebagai murid Yesus yang sejati, hidup itu menggenapi Matius 11, 29, 30, maka semua kehidupan itu akan merasa enak, ringan, nikmat, bahagia, enteng, serius. Maka itu saya berani berkata, kalau ada orang berkata Kristen murid Yesus tapi stres, bawaannya emosian, itu orang sombong. Karena merasa dirinya paling benar. Maka itu pelajarannya cuma 2. Aduh saudara, kalau kita kuliah atau sekolah saja, namanya SMP, SMA itu ada berapa belas mata pelajaran. Apalagi kalau kuliah. Nah, sekolahnya Tuhan Yesus pelajarannya cuma 2. Lemah lembut dan rendah hati, maka kamu enteng hidupmu, jiwamu gak stres, tidurmu nyenyak, pikirannya gak kacau, hati ini tetap tenang. Orang Jawa punya kata ojo kemurungsung. Kata-kata kemurungsung itu kalau orang masak air pas mau mendidih kan bunyi ribut. Nah itu. Nah, orang yang hatinya kemurungsung, penuh kemarahan, penuh emosi, penuh hawa nafsu, orang itu tidak belajar dari 2 soal yang Tuhan Yesus ajarkan. Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Seperti sebagian besar saudara kenal saya. Terhadap firman Tuhan, saya ini gak pernah tidak radikal. Apa saja yang Tuhan Yesus ajarkan, saya minta Roh Kudus menguatkan. Saya harus melakukan. Serius. Maka itu saudara, saya gak akan terima dan saya akan ngasihati kalau ada orang yang melawan, gak menuruti firman Tuhan. Pokoknya aku, semua keinginannya harus dituruti. Itu bahaya. Orang seperti itu gak akan ringan hidupnya. Nah, ini hal yang pertama. Maka itu kalau ada di antara saudara yang ngaku Kristen, ngaku anak Tuhan, mengaku murid Yesus, tapi bawaanmu stres terus. Nggak ada sukacita. Kalau orang lihat wajahmu itu, kok rasanya lebih enak lihat wajah kucing ya, daripada lihat wajah orang itu. Karena ngelihat aja nggak enak. Karena hatinya itu loh, yang nggak pernah beres. Nah, itu berarti menghina Tuhan,
menghina papanya. Kan papa minta kepada kita, dikuduskanlah namamu, dimuliakanlah namamu, jagalah nama baik papamu. Nah itu semua harus kita praktekkan dalam hidup, sehingga orang gak melihat kita ini orang jahat, orang sombong, orang suka emosi, suka marah. Enggak. Orang melihat kita ada kemuliaan Tuhan. Nah, untuk mencapai itu cuma 2 soal pelajarannya. Lemah lembut dan rendah hati. Nggak susah, cuma 2 soal saja kok. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, saya pakai untuk para pelayan, hamba Tuhan. Dengar ya. Menurut Matius 11, 29, 30, orang yang memikul bebannya Tuhan Yesus di dalam pelayanan, seberat apa, ternyata bebannya itu ringan, kuknya itu enak. Jadi begini keputusan saya harap gak ada yang marah. Kalau sampai ada orang berkata, aku ini melayani Tuhan loh, tapi sepertinya aku gak sanggup ini. Aduh, begitu berat tantangan ini. Hei, salah tahu. Matius 11, 29, 30 berkata, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu gak akan stres. Dapat kelegaan itu artinya bisa nyenyak tidurnya, nyaman, enak, bahagia. Bebanku ringan, kuku itu enak. Maaf ya, saya ngomong begini. Kalau ada hamba Tuhan, ada pelayan Tuhan, merasa hidupnya berat bener, pasti, jangan marah, pasti yang dia pikul itu beban mertuanya. Beban mertua itu jauh lebih berat daripada bebannya Tuhan Yesus. Bayangkan ayat 30, bebanku itu ringan. Mana ada sih orang berkata mikul beban itu ringan? Enggak, beban itu berat. Tapi bebannya Tuhan Yesus itu ringan. Ayo kita buka. Apa itu lemah lembut? Maaf ya, maaf, jangan tersinggung. Lemah lembut itu bukan lemah gemulai, beda sekali. Lemah lembut itu kata lainnya fleksibel, lentur. Nah, orang yang fleksibel, orang yang lentur, orang itu gak pernah benturan dengan siapa saja. Maka itu izinkan saya berkata kalimat ini. Kalau ada di antara saudara yang mengaku Kristen, sejati lagi, mengaku murid Yesus, mengaku anak Tuhan, hampir tiap hari ketemu orang pasti ribut. Karena dia merasa dirinya baik. Dan orang itu suka emosi. Gak bisa, aku gak terima. Nah itu loh. Itu bukan Kristen yang sejati. Karena dia tidak lemah lembut. Lemah lembut itu tidak pernah memaksakan kehendaknya. Lemah lembut itu orangnya enak, saudara. Istilahnya ya, kalau lentur itu mau ditekuk, mau diluruskan, mau dibengkokkan, mau dilipat, nggak masalah, karena dia lentur. Nah, belajar dari 2 pribadi. Satu perjanjian lama, itulah Yusuf. Yusuf itu lentur, Yusuf itu lemah lembut. Jadi anak emas, nggak jumawa, nggak sombong, dia nikmati. Kakak-kakaknya iri hati. Ingat? Dibuang dia ke sumur. Bahkan dia diceritakan ke 10 kakak ini, oleh 10 kakak ini kepada papanya itu Yakub. Aduh, adik kita dimakan binatang buas, mati. Ini buktinya jubahnya dicabik-cabik. Padahal mereka yang gunting-gunting, terus dicelupkan ke dalam darah domba. Kejam sekali. Yusuf waktu dibuang ke dalam sumur, dia nggak dendam, dia nggak emosi, dia nggak marah. Dia nunggu Tuhan. Itu luar biasa. Dari anak emas dibuang ke sumur, nggak protes, nggak nuntut. Nggak lama kakak sulung namanya Ruben bilang, sudahlah kita angkat aja adik kita dari sumur, kita jual. Bayangkan, adik nomor 11 dikeroyok 10 kakak lagi, apa nggak gepeng gitu. Terus dijual ke Mesir. Kayak jual kambing, kayak jual ayam. Dan dibawa ke Mesir untuk jadi budak. Baca Kejadian 39. Di rumah Potifar. Saudara perhatikan, nggak ada kita temukan ayat Yusuf ngomel, Yusuf nggak terima, Yusuf emosi, Yusuf berontak. Tidak ada.
Karena dia fleksibel, lemah lembut. Jadi anak emas oke, dibuang ke sumur oke, jadi budak oke. Wih, tiba-tiba Potifar melihat budak yang satu ini beda dengan yang lain. Yusuf dapat posisi bagus. Dari barak tidur dengan para budak, pindah ke rumah bos. Semua yang ada di rumah bos, sampai urusan ladang, urusan semua, dikelola oleh Yusuf. Yusuf nggak sombong. Dia tetap rendah hati, lemah lembut. Nggak lama kemudian istri Potifar cari gara-gara. Dia difitnah. Dia divonis seumur hidup tanpa diadili. Dan tidak ada pembelaan. Habis hidupnya. Apa dia ngomel? Apa dia nyumpai istri Potifar? Apa dia ngutuk? Enggak, saudara. Dia itu lemah lembut. Ini loh yang Tuhan minta dari kita semua. Maka itu, kalau masih ada di antara kita, dikit-dikit stres, dikit-dikit marah, dikit-dikit nggak puas, dikit-dikit nggak terima, dikit-dikit begini. Aduh saudara, mau apa hidupmu itu? Lemah lembut. Jadi anak emas oke, dibuang ke sumur oke, jadi budak oke, enak sedikit oke, difitnah istri Potifar nggak masalah, dimasukkan penjara, divonis umur hidup nggak protes. Maka itu Yusuf itu luar biasa. Dan akhirnya Tuhan meninggikan dia. Apa yang Tuhan beri visinya? 11 berkas gandum, ya, mentunduk kepada dia terjadi. Akhirnya kakak-kakaknya, adiknya menyembah dia. Enggak sombong. Dia tetap sayang kakak-kakaknya. Maka itu dalam Kejadian 45, waktu dia mengaku, aku ini Yusuf adikmu. Wih, mereka bilang mati kita sekarang. Adik ini pasti balas dendam. Enggak itu. Kedua, di Perjanjian Baru ada satu tokoh namanya Maria. Nah, Maria itu lemah lembut. Dia fleksibel, dia nurut, dia siap. Siapnya apa? Siap mati. Karena masa itu masih berlaku hukum yang berzina langsung mati. Maria fleksibel, ikut saja. Maka itu kalau saudara dan saya hari ini mau menggenapi Matius 11:29, belajarlah kepadaku. Karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu itu lega, kamu gak stres. Itu serius. Hidup seperti itu luar biasa, saudara. Pasti bahagia. Lagi sekali rekan-rekan hamba Tuhan, majelis gereja, pelayan-pelayan Tuhan, guru-guru sekolah minggu, pemusik, semua yang aktif di gereja. Awas ya. Kalau sampai saudara berkata, aduh berat benar, pasti bukan beban Yesus yang kau pikul. Hebat bukan firman Tuhan ini? Maka itu saudara, mulai hari ini, kalau kita mau jadi Kristen yang sejati, mata kuliahnya cuma 2. Lemah lembut dan rendah hati. Apa itu rendah hati? Rendah hati itu, ya belajar kepada Tuhan Yesus. Maaf ya, jangan cari buku-buku yang lain untuk bisa lemah lembut dan rendah hati. Jangan cari buku-buku lain. Lihat aja Alkitab, lihat aja hidup Tuhan Yesus. Maka itu maafkan saya rekan-rekan pendeta, maaf ya. Sehebat apa, sebagus apa khotbah seorang pengkhotbah, tapi kalau dikhotbahkan, masa khotbah cuma 30 menit nyebut 3 buku atau 4 buku, karangan ini, karangan itu, tahun sekian. Maaf, Alkitab saja nggak habis-habis kita khotbahkan. Kok pakai buku tulisan orang, karangan orang? Maaf. Belajar kepadaku. Nggak usah pakai buku ini, buku itu. Maaf ya. Bukan berarti saya melarang saudara baca buku. Oh, semua yang kenal saya itu paling suka. Saya menganjurkan semua orang tua, begitu anakmu mulai bisa ngelihat sesuatu, siapkan buku anak-anak. Ajar anak-anak bayi cinta buku sejak masih bayi. Nggak bisa baca, nggak apa-apa. Di Surabaya,
Saya kenal seorang namanya Ibu Eri Suci. Ya, dia tidak menikah. Sekarang dia ngurus 3 anak, bukan anaknya. Karena dia mendengar apa yang saya ajarkan. Jadi 3 anak ini masih haho-haho, belum setahunan umurnya. Sudah disediakan buku-buku bacaan Alkitab. Terserah, cuma membuka-buka saja. Nah, biasa. Berbahagialah orang tua kalau dari kecil anak-anaknya dibiasakan baca buku. Yakin anak-anak saudara akan jadi orang jenius. Saya baca buku sampai hari ini. Tapi kalau saya mengajar, gak ada buku-buku yang saya ajarkan. Cukup Alkitab, itu gak habis-habis. Bayangkan saudara, tahun depan 2022 saya akan mensyukuri 50 tahun saya jadi hamba Tuhan. Anugerah Tuhan yang luar biasa. Nggak habis saya khotbahkan hampir 50 tahun yang namanya Alkitab. Maka itu saya sarankan kepada saudara, kalau nggak punya uang dan nggak punya waktu, jangan maksa kuliah. Genapi Matius 11 ayat 29 dan 30. Engkau akan jadi orang hebat. Maka itu untuk bisa lemah lembut dan rendah hati, jangan pakai buku-buku lain. Buka Alkitab saja. Apa itu rendah hati? Nah, rendah hati itu begini. Tidak pernah memaksakan kehendak. Coba. Tuhan Yesus kan dari surga. Ya semua kita tahu lah. 12 murid itu dari sekitar Danau Galilea. Bayangkan. Cocok nggak? Nggak mungkin. Coba jujur, renungkannya. Kira-kira dalam kondisi yang seperti itu, Tuhan Yesus dari surga, yang 12 dari dunia. Logikanya, yang bakalan stres yang mana? Ayo renungkan. Yang bakalan stres yang siapa seharusnya? Ya jelas Tuhan Yesus bakal stres. Kenapa? Karena saya bayangkan, ketika dia berhadapan dengan 12 murid yang semuanya berasal dari dunia, pasti dikit-dikit ada ayat berbunyi demikian. Maka jengkellah Yesus dengan Petrus, maka gregetanlah dia dengan Thomas, itu dengan Yudas. Kira-kira begitu enggak? Kalau dia enggak rendah hati. Maka dikit-dikit dalam 4 Injil ada kalimat begini, hei, di surga enggak begitu. Di surga itu begini, di surga itu begitu. Kira-kira betul enggak, saudara? Tapi kita tidak menemukan Tuhan Yesus stres, Tuhan Yesus marah-marah, Tuhan Yesus emosi. Enggak. Dia santai saja. Karena dia rendah hati. Dia enggak memaksakan kehendaknya kepada 12 manusia. Aduh saudara, enggak usah bilang 12 lah. Jujur ya, kalau Yesus model kayak kita, ngurusin Petrus, ngurusin Yudas, ngurusin Thomas saja. Udah, enggak mikir yang 9, yang 3 ini saja. Jujur, bakalan stres gak? Lihat model Petrus kayak begitu, mulut besar, omong saja, nggak ada hasilnya. Lihat Thomas sulit percaya, lihat Yudas mata duitan pengkhianat. Aduh, nggak usah lihat yang 9. Ngerti nggak maksud saya? Kenapa Tuhan Yesus nggak stres? Mengapa Tuhan Yesus bisa rileks, bisa santai? Karena dia lemah lembut dan rendah hati. Orang yang gak rendah hati, dia akan patah-patah hidupnya. Karena dia kaku. Gak bisa. Aku gak terima. Aku harus maunya begini. Kamu harus begitu. Saudara. Bubar pelayanan Tuhan Yesus yang ditugaskan Papa di surga untuk menyelamatkan manusia. Maka itu ketika Pak Gembala memberikan tema kita, Kristen sejati harus belajar lemah lembut dan rendah hati. Ini pelajaran yang luar biasa. Nah ini saya ngomong soal sekolah. Saudara bayangkan ya, kita ini kan murid-muridnya Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus punya sekolah. Nah sekolahnya Tuhan Yesus ini luar biasa. Ribuan tahun. Mata pelajarannya nggak pernah ganti. Dari sejak pertama dia memuridkan orang 2000 lebih tahun yang lalu sampai hari ini, pelajarannya cuma 2, lemah lembut, rendah hati, lemah lembut. Nggak ada pelajaran lain.
Dan sekolahnya Tuhan Yesus ini kalau ujian nggak perlu dijaga. Mau ngerpek, mau nyontek silakan, mau apa silakan, nggak dijaga. Saya tanya kepada saudara, kalau ada murid atau mahasiswa, kuliah atau sekolah di kampus yang modelnya ini, pelajarannya cuma 2 dari dulu sama, kalau mau ujian nggak perlu dijaga, nggak semuanya. Terus ada murid yang nggak lulus-lulus, mikir yang goblok siapa? Lo betul tidak? Cuma 2 lo pelajarannya. Masa sih nggak lulus-lulus? Awas. Bilang sulit, awas. Maka itu mau tidak mau kita harus menyontoh Tuhan Yesus. 1 Petrus 2 ayat 21. Kalimat terakhir. Saudara perhatikan. 1 Petrus 2, 21. Kita sudah tahu hidup Tuhan Yesus. Terus kalimat terakhir. Dan kita harus mengikuti jejaknya. Itu 1 Petrus 2, 21. Jadi tidak boleh ikut jejak yang lain. Hanya ikut jejak Tuhan Yesus. Tapi ternyata kita ini sudah bandel, ndablek lagi. Maaf ya, saya ini kalau ngomong apa adanya. Sudah bandel, ndablek, goblok lagi. Tapi sok pinter. Bayangkan. Diajari, bantah terus. Saudara, maka itu kalau kita ini mau menjadi Kristen yang sejati, belajar kepada Tuhan Yesus. Hanya 2 mata kuliah. Lemah lembut dan rendah hati. Ayolah, lulus. Ayo lulus. Kita ada di minggu yang terakhir bulan ketiga tahun ini. Mau tunggu berapa bulan lagi? Mau tunggu berapa tahun lagi? Untuk kita menjadi Kristen yang benar. Kristen yang sejati. Siap ya? Nah, itu gimana dong caranya? Nah, yang tanya, ini ayat terakhir. Sebelum saya serahkan pada Bapak Gembala. 1 Korintus 6 ayat 7. 1 Korintus 6 ayat 7. Begini Tuhan berfirman lewat Paulus. Adanya saja perkara di antara kamu seorang terhadap yang lain. Ini loh. Yang hobinya cari perkara. Yang hobinya cari masalah. Ketemu orang pasti disalahkan. Minta pendapat orang yang begini, nyalakan. Dengar baik-baik. Maka itu saudara, saya bersyukur. Hampir 50 tahun saya jadi hamba Tuhan. Hampir saya nggak pernah benturan, clash dengan orang lain. Ya udah, karena firman ini saya genapi. Sudah dapat? 1 Korintus 6 ayat 7. Adanya saja perkara di antara kamu seorang terhadap yang lain sudah merupakan kekalahan bagi kamu. Wih, saya nggak mau dalam hidup ini dibilang the loser. Tahu bahasa Inggris? Kalau orang Inggris ngomong loser, itu artinya jelek sekali. Bahasa Indonesia jeleknya pecundang kamu. Karena suka gegeran, suka bertengkar, suka bermasalah dengan siapa saja. Aduh, kok ada ya orang hidup seperti itu? Ya karena dia sombong. Dia merasa paling benar. Aku nggak pernah salah. Kamu yang salah. Orang itu adalah the loser, pecundang. Merupakan kekalahan bagi kamu. Nah, bagaimana caranya supaya kita nggak kalah? Baca tetap ayat itu. Surga memberi 2 resep lagi. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Resep pertama. Resep kedua, mengapa kamu gak lebih suka dirugikan? Saudara, 2 hari yang lalu, ya, saya lagi keluar. Ini saya di Surabaya di hotel Novotel Jalan Ngagel. Nah, 2 hari lalu pas saya balik ke kamar pagi-pagi, loh, kok ada 2 porsi sarapan nasi goreng dengan capcay. Nah, ada anak saya di dalam kamar.
Saya tanya, loh siapa yang pesan? Dia bilang, saya kira papi yang pesan. Enggak. Dan gitu dia bilang, aduh ini satu porsi buah sudah saya makan. Saya bilang kamu enggak, tanya dulu. Terus saya telepon, ya tanya ke restoran. Loh memang enggak ada yang pesan Pak? Itu jatah Bapak. Enggak, saya bayar kamar ini tanpa breakfast. Ya udah, akhirnya ditanya, ya ternyata mereka salah input. Ya sudah, tiba-tiba datang petugas dengan nampan besar. Karena ada kopi, ada teh, ada dua porsi, yang ada roti, banyak pokoknya. Pak, maaf kami yang salah. Kami mau ambil. Saudara, dengar baik-baik. Saya nggak merasa rugi. Saya bilang, nggak usah. Saya bayar saja. Kaget, saudara. Pak, Bapak nggak salah. Nggak apa-apa, saya bilang. Saya nggak emosi, saya nggak merasa rugi. Saya bayar 200 sekian, padahal saya nggak pesen. Nah padahal ada 2 kamar lagi yang kami buka. Itu saya baru beli sarapan. Saya sudah beli lagi untuk anak-anak itu. Terus double dong. Ternyata Tuhan luar biasa. Belum 1 jam. Tiba-tiba ada anak-anak yang lain datang. Tahu? Langsung habis. Jadi gak salah. Saya gak emosi, saya gak nuntut. Coba kalau orang pelit, pasti maki-maki itu. Goblok kamu. Enggak pesan diberi, enggak, saya enggak. Saudara, ini kesaksian dikit aja. Tahun 2007 kira-kira. Saya punya rumah di Biak. Tapi memang saya salah. Saya beli rumah itu sudah lama. Cuma belum balik nama. Ya, tapi surat jual beli sudah ada. Cuma balik nama tidak. Saya kenal baik sama yang jual kok. Teman pelayanan. Tiba-tiba suatu hari dengar kabar dari camat Kota Biak, Pak Pendeta, ini ada orang datang, katanya Bapak jual rumah itu. Loh, enggak, makanya itu. Saya telepon, yang beli itu pimpinan bank dan namun Biak waktu itu, pengkhotbah lagi. Saya telepon, Ibu, kan Ibu tahu saya enggak jual rumah. Memang Pak, maka itu saya heran, kenapa Ibu enggak tanya saya? Jadi yang punya rumah yang lama merasa saya enggak mau beli, kok enggak dibalik nama. Saya beli 60 juta. Dijual ke orang pimpinan bank ini 90 juta. Saya nggak mau ribut-ribut, saudara. Maka itu gereja di Biak gempar. Jadi saya beli rumah saya sendiri. Wih, orang-orang heran. Saya nggak ribut. Ngerti nggak contoh itu? Maka itu 1 Korintus 6 ayat 7. Matius 11:29. Kalau kita hidupi, hidup ini luar biasa. Amin. Belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, siap untuk menderita ketidakadilan, dan siap untuk dirugikan. Nggak apa-apa. Kalau kita rugi, yakin yang untung pasti surga. Kalau saudara ngotot nggak mau rugi, yang untung neraka dan setan. Catat itu. Maka itu berdamailah dengan semua orang. Jangan suka cari masalah. Walaupun kita benar, jangan cari masalah. Maka hidup akan luar biasa. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Pak Gembala, silakan. Luar biasa kalau semua kita jadi pelaku firman ini. Puji Tuhan, pagi hari ini kita sudah mendengar firman Tuhan yang luar biasa. Tentunya kita semua diberkati. Terima kasih buat Bapak Pendeta Daniel Alexander yang sudah menyampaikan firman-Nya. Biarlah kita semuanya didapati menjadi hamba-hambanya yang penuh dengan kerendahan hatian, kelemah lembutan, hamba-hamba yang baik dan berkenan, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan biarlah setiap kebenaran firman Tuhan menjadi rema bagi kita semuanya. Untuk itu kami mengajak kita semuanya naikkan satu pujian. Biarlah pujian ini juga menjadi kerinduan kita, doa kita, agar menjadi hamba-hamba yang baik, hamba yang berkenan, hamba yang setia kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Jadikan kami hamba-Mu ya Tuhan. Haleluya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia.
tak membawa apapun, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, ya Tuhan, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Sekali lagi naikkan pujian ini. Kami tak membawa apapun ketika kami datang ya Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ya, semua karena Tuhan yang memberikan, karena Tuhan semua yang menyediakan bagi kami ya Tuhan. pada akhirnya Saat ku kembali ke surga. inilah Tuhan, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah Tuhan, biarlah Engkau dapati kami ya Tuhan, menjadi hamba-Hamba-Mu, hamba yang baik, hamba yang setia, hamba yang berkenan kepadamu ya Tuhan. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Katakan dalam hatimu, inilah Tuhan, hatiku rindu menjadi hamba-Mu, penuh dengan kelemah lembutan, penuh dengan kerendah hatian, seperti Engkau yang mengajarkannya Tuhan. Bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa. Engkau yang mengaruniakan kepada setiap kami Bapa hati seorang hamba. Bila itu Tuhan, Kau dapati pada setiap kami ya Tuhan, kami menjadi pribadi-pribadi yang punya hati yang penuh dengan kelemah lembutan, hati yang penuh dengan kerendah hatian, sehingga kami menjadi hamba-hamba yang baik dan setia seperti yang Kau kehendaki ya Tuhan. Bila setiap firman-Mu Tuhan menjadi rema bagi kami ya Tuhan, menguatkan kami, terus memotivasi kami untuk kami menjadi hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dengan juga Tuhan ucap syukur buat hamba-Mu Bapak Pendeta Daniel Alexander. Kami percaya Engkau terus memberkati hamba-Mu ini ya Tuhan, dalam keluarga rumah tangga, dalam pelayanannya semakin hari semakin menjadi berkat. Banyak orang-orang yang dimenangkan melalui hamba-Mu ini ya Tuhan. Demikian juga Tuhan buat kami semuanya. Kami sebagai jemaat Tuhan, kami rindu juga Tuhan, Engkau dapati setiap kami ya Tuhan, jadi hamba-hamba-Mu yang semakin hari semakin baik dan setia kepadamu ya Tuhan, yang berkenan di hadapan-Mu, sehingga ketika tiba saatnya nanti Tuhan, kami mendengar Engkau yang berkata kepada kami, hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuhan-Mu. Itulah kerinduan kami ya Tuhan, masuk ke dalam surga yang mulia, penuh dengan
kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Lagi puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita sudah melaksanakan ibadah pada pagi hari ini. Dan kita percaya Tuhan melawat ibadah kita dimanapun kau berada. Baik di rumah atau engkau sedang mungkin berkelompok dengan kelompokmu. Kita percaya kuasa Tuhan tak terbatas. Dia sanggup melawat, dia sanggup memulihkan kehidupan kita. Kalau engkau punya pergumulan pada pagi hari ini, percayalah Tuhan akan memberikan jawaban. Tuhan akan memulihkan hidupmu asal engkau menjadi hamba-hambanya. Hamba yang baik, hamba yang setia, penuh dengan lemah lembut rendah hati. Tandanya orang itu mau dibentuk, mau diproses, mengikuti apa yang dimaui Tuhan. Bila firman Tuhan ini terus masuk dalam hati kita, jadi perenungan kita dan kita melakukannya di dalam setiap hidup kita. Dan kita juga terus berdoa juga buat bangsa kita, buat Pulau Bali ini agar Tuhan terus memulihkan, pandemi ini agar segera berakhir, vaksin yang masih berjalan ini agar semakin efektif juga untuk mencegah penyebaran COVID. Kita juga berdoa nanti untuk Saudari Clara Karissa yang di minggu ini akan menikah bersama Vincent Sanusi, agar Shekinah Glory turun buat keluarga, rumah tangga mereka nantinya. Kita semuanya jemaat bersatu juga, kalau bisa kita juga mengikuti dalam undangan melalui Zoom. Kita juga nanti bisa mendoakan agar pernikahan mereka juga menjadi berkat buat kita semuanya. Amin. Oke, sekali lagi kami mengundang Bapak Ibu kita berdiri, kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Biarlah ibadah kita penuh dengan berkat kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sekali lagi Tuhan kami datang kepadamu dengan penuh ucapan syukur. Karena kami sudah melaksanakan ibadah kami ya Bapa. Dimanapun kami berada di rumah kami masing-masing. Yang percaya Tuhan, Kau melawat setiap kami. Kau melawat ibadah kami. Bahkan Kau juga memulihkan hidup kami ya Tuhan. Bila kemana kami mempunyai pergumulan-pergumulan, kami percaya juga Tuhan Engkau Allah, kuasa-Mu turun memberkati kami ya Tuhan. Kau memulihkan hidup kami ya Tuhan. Kau mungkin ada jemaat yang sedang sakit, Tuhan akan menjamah, akan menyembuhkan. Mereka yang punya pergumulan yang berat, yang percaya bahwa Tuhan Engkau yang akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Dan tak lupa juga Tuhan kami berdoa buat pemerintahan bangsa negara kami Indonesia dan Pulau Bali juga Tuhan kami berdoa buat para pemimpin bangsa kami, dari presiden, wakil presiden, para menteri, mereka juga para pejabat-pejabat baik di pusat sampai di daerah, di lingkungan kami berada juga Tuhan di mana kami tinggal. Bila mereka juga diberikan hikmat, roh takut akan Tuhan, sehingga mereka memimpin dengan adil bijaksana, sehingga masyarakat Indonesia juga merasakan juga keadilannya Tuhan. Demikian juga Tuhan kami berdoa juga Tuhan agar pandemi juga akan segera berakhir. Demikian juga Tuhan vaksinasi yang masih berjalan juga Tuhan, biar tetap juga bisa mencegah penyebaran COVID ya Tuhan. Dan kami percaya ketika pandemi berakhir Tuhan, Engkau memulihkan Indonesia. Indonesia akan bangkit, Indonesia jaya. Engkau memulihkan bangsa kami, memulihkan masyarakat, sehingga kami semuanya Tuhan menuju kepada keadilan dan kemakmuran yang merata seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Meriangga sampai Pulau Rote, semuanya mengalami sukacita karena kemenangan, karena pemulihan yang datang daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dengan juga yang berdoa juga Tuhan saat ini buat anakmu Clara Karissa dan Vincent Sanusi yang akan melangsungkan pernikahan di hari Selasa 30 Maret mendatang. Kami percaya Tuhan, tangan Tuhan sendiri yang turun memberkati pernikahan mereka, sehingga pernikahan mereka penuh dengan kuasa Tuhan. Shekinah Glory turun buat mereka. Rumah tangga mereka nantinya akan penuh dengan berkat Tuhan, dan hidup mereka, rumah tangga mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak, demikian juga menyerahkan seluruh sidang jemaat Tuhan. Kau juga berkati melawat mereka ya Tuhan, dalam rumah tangga, dalam keluarga mereka, anak-anak mereka, kesehatan mereka, semuanya diberkati. Karena kami percaya Tuhan, kami semuanya menyerahkan hidup kami kepadamu. Terima kasih Bapa di surga, kami siap menerima berkat-Mu ya Tuhan. Mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, berikan engkau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajah-Nya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera, berikan engkau iman, pengharapan, kasih yang semakin hari semakin nyata tumbuh dalam kehidupan kita.
Tuhan memberkati engkau dalam segala apapun juga yang diperbuat, menjadi berhasil dan penuh dengan keberuntungan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang beriman berkata amin. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.